perjalanan lain, kami dari tim perjalanan lain akan menelusuri jejak Bapak Kelas para Wangsono, terutama jejak para Kelas desa Kaliyoso cukup banyak. Di desa Kaliyoso yaitu makamnya Singgah Akrobudin, yang kali ini akan kita telusuri bersama, yaitu situs peninggalan Mbah Akrobudin, terutama yaitu ada masjid, ada sekolah masjid, dan yang di dalam itu ada serambi masjid. Ini masjid peninggalan Mbah Akrobudin, dan itu adalah sekolah sebagai untuk mandi orang sakit. Di dalam ada peninggalan masjid asli Mbah Akrobudin yang ada di dalam. Inilah masjid yang asli peninggalan Mbah Akrobudin yang dulu berdawah di desa Kaliyoso pada tahun 1435 Masehi. Yang masjid ini adalah masjid yang sudah dibuka pada tahun-tahun ini, dan masih ada lagi peninggalan Mbah Akrobudin, yaitu kolam. Ini kolam konon untuk sebagai mandi orang yang sedang sakit. Insya Allah sembuh karena itu karomahnya Mbah Akrobudin. Ada lagi, kita ke makamnya Mbah Akrobudin. Ya. Oh. Peninggalan inilah makam Mbah Akrobudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du.
berarti Bapak Al-Munawir selaku juru kunci makamipun Simbah Aqrabuddin kami dari tim perjalanan dunia lain, kami akan menelusuri tapak tilas perjuangan para wali, terutama tapak tilasipun Simbah Aqrabuddin yang nanti akan kami tanyakan pada Bapak Al-Munawir selaku juru kunci, dan nanti saya akan tanya apa yang saya belum tahu. Yang pertama adalah saya mau tanya pada tahun berapa Mbah Aqrabuddin datang ke tanah desa Kaliyoso? Mohon kami jelaskan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan, kepada kita semua. Mudah-mudahan ini keberkahan silaturahim ke tempat Mbah Wali Mbah Aqrabuddin. Semoga-moga diberi ridhonya, amin amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan mudahan salam dan takdim kepada beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nama saya Munawir. Saya di sini sudah sekitar 10 tahun memegang juru kunci di Desa Kaliyoso. Ini kok juru kunci Simbah Wali Mbah Aqrabuddin. Di sini saya dapat menjelaskan bahwa berdirinya Simbah Wali Mbah Aqrabuddin dari tanah Pasundan, dari tanah Jawa, dari asal usulnya itu sejarah dulu itu Mataram, sampai pengembara sampai di Desa Kaliyoso itu tahun sekitar 1435. Dan di sini alhamdulillah Simbah Wali Mbah Aqrabuddin itu meninggalkan petilasan, yaitu sebuah masjid yang sampai sekarang banyak ada keistimewaannya, terutama dalam karismatiknya, yaitu ada masjid yang dulu itu ada sebuah mangkok di mustokonya, ada mangkok yang di dalamnya ada gambar sebuah ikan laut yang menunjukkan itu adalah sebagai untuk mengetahui bahwa dulu itu sejarahnya perjuangannya Mbah Aqrabuddin itu mendirikan masjid sangat bisa kita simak bersama, yaitu dulu memang sejarahnya memang istilahnya itu agak sulit zaman dulu itu, tidak pas zaman sekarang. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ya terutama masjid itu didirikan itu banyak yang istilahnya yang membawa istilah keberkahan dari yang mau datang ke tempat Masjid Mbah Aqrabuddin. Terutama yang datang itu Aqrabuddin, yaitu orang yang berbondong-bondong ke masjid dengan sendirinya itu alhamdulillah takarub
pada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang mendekat kepada keislaman. Zaman dulu memang banyak belum Islam yang seperti sekarang. Di zaman dulu kan banyak yang tidak tahu kemana-kemana. Kalau zaman sekarang udah makmur, Islam yang din yang nggak bisa dibilang zaman dulu. Yang terutama yaitu yang paling berkesan di masyarakat, yaitu yang sampai sekarang banyak yang datang minta minta barokahnya, minta doa restunya dari Simbah Wali Akhuddin, dari silaturahim juga ada yang minta obat-obatan, ada yang minta yang mau menjabat dari perangkat, dari bupati apa, itu banyak yang sowan ke Simbah Wali Akhuddin. Nah, untuk masalah pengobatan itu ya, yang tertinggal itu dulu ada jeding yang mana itu masih membawa karomahnya banyak sekali. Karomah yang pertama yaitu banyak yang berbondong-bondong dari luar desa, luar kecamatan, itu minta kesembuhan. Juga ada yang minta jodoh. Yang jodoh mana itu banyak orang yang kan sampai tua belum nikah, minta 7 sumur untuk mandi. Ini itu sumur jeding di Mbak Akhuddin itu termasuk 7 sumur yang dapat mensyaratkan orang itu bisa makbul, istilahnya mendapatkan yang dimaksudkan. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan yang minta obat, sakit, ada stroke, ada yang lumpuh. Alhamdulillah dengan rutin mandi di sini itu diberi kesehatan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah karomahnya Simbah Wali Akhuddin. Yang tidak ketinggalan pula yaitu di masjid itu keunikannya di zaman dulu itu tempat beduk atau tabuh beduk itu dulu belum ada beduk yang di Akhuddin itu sudah ada, selain Kendal itu belum ada. Maksudnya apa? Yang dulu pertama kali beduk berbunyi dung itu sampai tanah Kendal itu bunyinya sampai terdengar. Maka orang Kendal yang dulu-dulu itu sampai mencari mana beduk yang sampai bunyinya sampai di Kendal sendiri itu, di kota Kendal. Sampai di kota Kendal orang banyak berbondong-bondong ke desa Kalioso mencari itu tabuh beduk sampai terdengar jauh sekali. Berbanyak bondong-bondong ke sini menanyakan apa itu beduk kok sangat bisa di telinga dapat terdengar padahal jauh dari jangkauannya. Terutama ditanyakan apa itu kayunya. Sejarah kayunya itu yaitu dari kayu Lombok. Memang kita kalau diamati tidak mustahil lah. Maksud kayu Lombok bisa besar itu bisa ditabuh, dikasih lulang bisa sampai kota Kendal bisa terdengar. Nah ternyata orang Kendal itu sepakat, ulama-ulama dulu, beduknya apa kita harus ke bawah ke Kendal untuk Masjid Agung Kendal itu. Lah berbondong-bondong sini ya nggak gimana, karena itu di Kendal kan kota, pemerintahan kota mengharapkan situ. Kita dimanggakan sampai ke situ. Nah ternyata nggak ada bunyinya. Para ulama dulu itu lah kok ini kan tidak bisa berbunyi. Nah maka dari itu ulama dulunya sepakat untuk mengembalikan, karena di situ nggak bunyi. Ada keanehannya itu kok nggak bunyi di sini, tabung nggak bunyi ya, terus dikembalikan lagi ke sini sampai di sini tuh kembali bunyi lagi. Itulah keunikan beduk
dari zaman dulu Simbah Walyong Berpudin. Coba sampai sekarang banyak ada yang menanyakan, katanya dulu ini Pak benar kayu lombok. Ya memang betul Pak, dulu itu memang kayu lombok, apa dulu di Telembung apa gimana tidak tahu, karena sejarahnya itu dibawa ke Kendal nggak bunyi tapi dikembalikan lagi bunyi lagi. Itulah keunikan dari Mbah Khorbuddin, sampai sekarang masih banyak yang menanyakan. Kalau tempat petilasan Mabaroh atau pesujudan Mbah Khorbuddin itu, inilah tempat pesarian yang paling terakhir. Inilah tempat beliau mufakarah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didirikanlah ini tempat petilasan untuk orang berkhidmah, untuk orang mengetahui inilah tempat beliau sejak dulu tempat sujud kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang dulu itu mendirikan di tempat sini. Nah, tempatnya itu di belakang utara, tempat sujudnya ada pohon Bintaro, tempatnya di sebelah utara. Tempat persujudannya yaitu di belakang tempatnya tempat Bintaro, kayu Bintaro kan ada itu sebuah peninggalan, dan sampai sekarang juga nggak ada yang berani menebangnya. Mungkin Pak, insya Allah saya akan lestarikan, bisa diperkembangkan. Inilah tempat persujudan beliau, perjuangan beliau sampai beliau itu yakin ini tempatnya untuk ibadah orang Kaliyoso di masa dulu. Saudara-saudara sekalian, inilah tempat petilasan Simbah Walyong Mbah Khorbuddin yang nanti sampai sekarang itu banyak yang mengetahui, memang diakui oleh pemerintahan Kendal. Memang di desa Kaliyoso itu, terutama Simbah Walyong Mbah Khorbuddin itu yang tertua, termasuk wali yang tertua di wilayah Kangkung, daerah sekitar Kendal. Pernah dulu bupati menyambut bilang gitu, memang saya akui kalau Kendal itu mempunyai Simbah Walyong Mbah Khorbuddin yang pada waktu itu pembukanya itu ada silsilahnya ada tersimpan di pembukuan di pemerintahan Kabupaten Kendal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengetahui filsafah di zaman dulu, ada di pemerintahan Kendal, tempat pemerintahan yaitu di kota Kendal sendiri. Yang kedua yaitu yang saya tanyakan adalah Mbah Khorbuddin mempunyai anak berapa? Saya tanya pada Bapak. Alhamdulillah, yang saya tahu itu Mbah Khorbuddin punya putra, terutama putranya Mbah Salahuddin dan Mbah Syihabuddin, dan punya saudara yang namanya Abdul Qadir, Mbah Abdul Halim, Pak Abdul Roh, dan sampai sekarang itu yang Bupati Demak pertama kali, yang sampai urut-urutannya sampai belakang ini, sampai Bupati pertama kali Bupati Demak itu istilahnya Mbah
bupati dulu itu namanya Pak siapa ya, Pak Pak Bupati Demak sih kita. bupati. Nah, julukan sekarang yang dulu itu bupati yang pertama kali, yang julukan sampai sekarang misalnya Mbah Buger. Ya saya ingat itu Mbah Kodir, Mbah Kodir namanya. Terus yang julukan sampai sekarang itu banyak makom-makom yang istilahnya namanya Mbah Buger, dikenal Mbah Buger. Mbah Buger itu makamnya banyak juga, ada di Pelantungan, ada di Jawa Timur juga ada, di Bojonegoro juga ada. Mbah Buger itu juga banyak peninggalan juga. Yang bawa pusakanya Pak Subakir sampai sekarang. Dulu suan ke saya, silaturahmi ke saya, minta apa ya, orangnya yang membawa pusakanya Mbah Buger itu hidupnya sejak memegang pusakanya Mbah Buger itu hidupnya itu belayang terus, maksudnya rohnya itu tidur tapi rohnya istilahnya ke mengembara. Sampai intinya lah silaturahim sini minta air, alhamdulillah diberi kesembuhan, minta air Simbah Warobuddin. Itulah petilasan yang sangat sampai sekarang masih di masyarakat itu menginginkan apa itu, untuk minta karomahnya, keberkahan hidupnya, keberkahan dari dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan dari tim ini juga mendapatkan keberkahan dari Simbah Warobuddin, mudah-mudahan diberikan yang husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya bisa utarakan, karena dari Pak Natib akan menjelaskan apa lagi, monggo. Yang ketiga saya tanyakan adalah dari mana saja orang-orang yang berziarah ke makam ini? Alhamdulillah sejak saya memegang juru kunci di Mbah Warobuddin itu banyak manca Pulau Jawa, ada yang Jawa Timur juga ada dulu, yang dari Jakarta juga ada, dari pokoknya tanah Jawa banyak yang kesini. Ya dari Pekalongan juga ada, dari Bojonegoro, Warangasem, juga dari Demak juga ada. Cuma hanya ziarah, cuma juga minta keberkahan, minta airnya juga. Sampai sekarang ya, yang lingkungan banyak yang mandi pendak Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon, kalau jeding kolah itu kan banyak yang mandi, anak-anak sampai orang tua. Malaman juga, malam Kliwon tuh banyak orang tua. Kalau siang banyak yang anak-anak, juga orang tua juga, tapi masih banyak yang siang. Itulah karomanya Simbah Warobuddin. Juga dari Jawa Timur juga datang minta air juga siang itu, minta air keberkahan Simbah Warobuddin. Demikianlah yang sangat kurang. Terima kasih. Saya dari tim penjelajah dunia lain sudah mendapat penjelasan dari panjenengan sebagai juru kunci. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena mendapat penjelasan yang sedetail mungkin. Semoga dari penjelasan Bapak saya bisa mengetahui bahwa di sini ada tempat para wali yang namanya Mbah Warobuddin, yang mempunyai karomah yang sangat besar, yang mempunyai
karomah ya sampai sekarang banyak para ziarah yang datang dari luar daerah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, terutama di daerah sini. Nah, kami dari tim perjalanan dunia lain, terima kasih sebanyak-banyaknya. Sebelum kami tutup acara ini, kami minta untuk di-subscribe. Tolong di-subscribe, yaitu ada tanda lonceng dari berbagai wilayah, tolong untuk menyubscribe-nya. Cukup sekian dari kami, dari tim perjalanan dunia lain. Kalau saya ada kesalahpahaman atau saya banyak kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, dari tim perjalanan dunia lain, kami mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah Kiai Akrobudin melakukan sholat minta petunjuk sama yang di atas sebelum mendirikan masjid dan sebelum membuat aliran sungai buat pengairan sawah. Kiai Akrobudin menancapkan keris, akhirnya jadilah sungai kecil buat pengairan sawah. Orang yang datang ke makam Kiai Akrobudin kebanyakan dari luar daerah. Kiai Haji Sunardi bersama Gus Subut menelusuri jejak-jejak waliullah. Jangan lupa di-subscribe, tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti dan mengetahui zaman prasejarah, dan Kiai Haji Sunardi bersama Gus Subut bisa datang ke kota saudara-saudara khusus Becerep biar bisa menelusuri jejak-jejak sejarah. Salam dari Kiai Haji Sunardi dan Gus Subut.